Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan matematika dalam rangka mempersiapkan PAT atau penilaian akhir tahun untuk nilai kenaikan kelas, berikut ini saya sampaikan kontrak belajar untuk persiapan PAT matematika. Untuk kontrak ini nanti ada dua hal. Yang pertama adalah kewajiban siswa. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, maka siswa wajib mengumpulkan tugas dan atau catatan via WA selama pembelajaran masih bersifat daring. Mengapa? Karena hal ini nanti akan digunakan sebagai kontrol guru kepada siswa apakah materi sudah benar-benar tersampaikan atau belum. Jadi jika siswa tidak mengumpulkan atau sengaja tidak mengumpulkan melalui WA, meskipun sudah dicatat atau diselesaikan, maka tetap dianggap materi belum tersampaikan. Dan itu nanti akan berpengaruh pada nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam rapot. Karena ini termasuk KI 4 yang masuknya adalah tanggung jawab siswa. Kemudian yang kedua, sebelum melanjutkan yang kedua, saya mohon kepada orang tua, bisa tidak bisa, sempat tidak sempat, mohon untuk ikut mengawasi putra-putrinya untuk pembelajaran matematika. Karena apa? Karena nanti semua pembelajaran matematika akan berupa video selama pembelajaran daring berlangsung. Kemudian yang kedua, menyelesaikan ulangan harian matematika berupa CBT Genomio selama pembelajaran daring berlangsung. Pada PTS yang lalu sudah dicoba untuk menyelesaikan PTS dan alhamdulillah semua bisa. Dan untuk ulangan harian matematika ya ini, jadi untuk matematika nanti tetap ada ulangan harian hingga sebelum PAT. Jadi tiap selesai materi kita akan memberikan ulangan harian, jadi untuk memberi tambahan nilai. Jadi selain tugas dan catatan, ulangan harian nanti juga berpengaruh pada nilai PAT. Kenapa? Karena untuk matematika kita tidak 100% mengambil hasil dari PAT yang berupa daring atau CBT. Karena kita ketahui ternyata alhamdulillah semua anak, bukan tidak semua, kebanyakan nilainya memuaskan. Nah, jadi untuk menanggulangi nilai semua tinggi, kemudian mohon maaf tapi tugasnya tidak pernah dikumpulkan, otomatis nanti nilainya juga akan berkurang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, batas waktu pengumpulan. Nah, ini yang dimaksud dengan pengumpulan ini adalah pengumpulan tugas atau catatan maksimal adalah 3 hari setelah materi diberikan. 3 hari. Jadi misalnya dalam waktu 3 hari sudah mengumpulkan, nilainya nanti otomatis 100. Tapi ketika lewat dari 3 hari maka akan berkurang sesuai nilainya ya. Nilainya akan berkurang sesuai dengan lama kalian mengumpulkan tugas. Maksudnya misalkan kalian mengumpulkan pada hari yang keempat, nah nanti nilainya akan menurun menjadi 90, 80 dan seterusnya. Jadi nilai maksimalnya adalah 100 untuk tugas dan catatan, karena ini berhubungan dengan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Yang keempat, absen kehadiran. Nah ini yang penting. Absen kehadiran dilakukan melalui kolom komentar video pembelajaran yang diunggah di YouTube channel MI Sailul Ulum dengan format nama, strip, kelas, strip, nomor absen. Jadi kalian tidak perlu menambahkan misalkan
Ronald kelas 6B nomor absen 7 hadir hadiroh, tidak perlu ditambahkan hadir hadiroh ya. Itu untuk kewajibannya. Nah, sekarang untuk hak kalian sebagai siswa setelah kalian menyelesaikan pembelajaran itu dengan baik. Yang pertama, haknya kalian adalah mendapatkan materi pembelajaran daring berupa video untuk matematika yang diupload di YouTube MI Sailul Ulum. Nah, ini termasuk hak kalian. Mengapa kok kita upload di YouTube? Karena yang pertama, jika saya mengupload videonya di WA ya, maka kita terus terang saja saya keberatan di HP. Mengapa? Karena untuk sekali pembuatan video itu hasilnya bisa lebih dari 1 giga. Bayangkan jika saya mengirimkan lewat WA, dan itu pasti akan menghabiskan banyak waktu, dan HP saya jadi keberatan. Dan mungkin ketika selesai upload, maka akan timbul masalah lagi di HP kalian, HP seorang siswa dan HP orang tua. Misalkan HP-nya sering penuh memorinya dan lain-lain. Jika sudah terjadi memori penuh, maka otomatis yang dilakukan adalah menghapus video, menghapus file-file yang ada. Dan ketika kalian lupa akan pembelajaran yang sudah diberikan, maka kalian tidak bisa melihat lagi apa yang sudah disampaikan itu. Dan kenapa lagi kalau saya upload di YouTube itu karena yang ketika kalian lupa caranya, kalian bisa cek lagi di YouTube MI Sailul Ulum. Jadi ketika kalian mendapat materi, HP kalian juga tidak terlalu terbebani untuk mendownload bahkan menyimpan video. Kita bisa menggunakan YouTube, karena saat ini mungkin kuota untuk YouTube itu sudah banyak dan murah. Dan untuk YouTube matematika sendiri itu ketika kalian menggunakan resolusi rendah, misalnya 144 piksel atau 200 berapa, itu mungkin kuotanya akan sedikit termakan atau dihabiskan. Yang kedua, mendapatkan nilai dari tiap tugas dan atau catatan yang dikumpulkan melalui WA. Nah, ini nanti berhubungan dengan kewajiban kalian yang nomor 3. Jika kalian lewat dari 3 hari, maka nilainya otomatis berkurang. Dan bagaimana jika sama sekali tidak mengumpulkan padahal sudah menulis atau membuat catatan? Tetap, apa bukti kalian kalau sudah menyelesaikan jika kalian tidak mengirimkan foto? Jelas ya. Jadi sampai sini kita tetap harus mengirimkan foto catatan dan tugas kalian masing-masing. Jika sama sekali kalian tidak mengirimkan, saya dapat bukti dari mana? Dan apa bukti saya dan dasar saya untuk membuat nilai buat kalian? Seperti itu. Baik, sekarang yang ketiga, mendapatkan tambahan nilai untuk rapor matematika. Di sini nilai KI 3, nilai rapot PAT ya. Jadi tambahan ini nanti akan kita presentasi atau kita ambilkan berapa persen dari nilai tugas dan catatan. Kemudian kita masukkan ke dalam nilai rapot. Jadi misalkan nilai PAT kalian nilainya 60 misalkan. Kemudian kita ambilkan dari nilai dan tugas, rata-rata kalian akan mendapatkan misalkan 80. Nah, ini hasilnya nanti kan 140 seperti itu. Dan ini yang dituliskan nanti bukan 140-nya, tapi nanti akan ada rumus-rumus lagi sehingga kalian akan mendapatkan nilai. Karena jika saya terangkan di sini rumusnya akan menjadi lama. Nanti pada lain kesempatan akan kita berikan rumusnya, insya Allah. Kemudian yang keempat, bagi siswa yang mampu mengumpulkan tugas dan atau catatan minimal 75% dari total pertemuan. Nah, di sini ada minimal 75%. Maka akan mendapatkan nilai A untuk nilai KI 4. Nah, di sini
K4 nya kalian nanti minimal akan mendapatkan nilai A. Maksudnya apa 75%? Maksudnya seperti ini. Misalkan untuk matematika hingga ke PAT nanti akan ada 4 kali pertemuan, misalnya 4 kali pertemuan. Berarti 75%-nya itu adalah 3 kali pertemuan. Nah, jika selama 4 kali pertemuan kalian mengirimkan mengirimkan tugas dan catatan sebanyak 3 kali, berarti nanti kalian otomatis mendapatkan nilai A. Seperti itu. Jika kurang dari 75%, mohon maaf, maka kita akan persentase dapatnya berapa, nanti akan bertahap mendapatkan nilai B, nilai C, ya, seperti itu. Jadi untuk matematika kita menyediakan hak dan kewajiban untuk siswa dalam rangka mengurangi beban orang tua dalam memberi pembelajaran putra-putrinya di rumah, yaitu berupa video. Mohon dukungan dari Bapak Ibu juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring untuk matematika, karena nanti sebisa mungkin saya sebagai guru matematika kelas 5 akan berusaha sebaik mungkin dalam video agar orang tua terkurangi bebannya dalam mengajar putra-putrinya di rumah. Jadi agar saya sebagai guru juga memiliki kontrol terhadap putra-putri panjenengan semua, dan Anda juga terkurangi bebannya, karena tidak mungkin untuk matematika kelas 5 saya beri materi mentah tanpa saya buatkan video seperti itu. Mohon dukungannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.